Terus bagaimana supaya kita menggunakan power of content ini? Yang pertama, pahami audiens dan tujuannya. Tadi teman-teman sudah sharing tujuannya, ya. Pahami audiensnya siapa, tujuannya siapa. Temukan kekuatan dalam pesan kita. Misalnya tadi Bu Didi mau present satu report. Report ini poin pentingnya apa sih? Nah, itu yang jadi kekuatan kita. Pak Yulian misalkan mengajar, ini poin penting dari ini apa sih? Jadi menemukan intinya, kekuatannya. Sesuaikan pesan dengan audiens kita, cara ngomongnya, contoh-contohnya, dan seterusnya. Tambahkan cerita. Supaya pesan kita makin bagus, kita perlu menambahkan cerita. Ya, menambahkan cerita. Jadi ada buku judulnya Whoever Tells the Best Story itu Wins. Banyak presenter yang keren-keren itu pasti menggunakan cerita supaya bisa menyentuh emosi orang. Tambahkan cerita, dan terakhir ini penting banget nih, lakukan riset tentang topik kita. Lakukan riset tentang topik kita. Riset itu apa? Kita mencari informasi-informasi pendukung supaya kita benar-benar paham tentang apa yang kita bahas. Risetnya bagaimana? Yang pertama, risetnya adalah diskusi dengan orang, jadi ngobrol langsung dengan orang-orang yang sudah berhasil. Misalnya, minggu depan aku disuruh membawakan materi 5S nih. 5S. Maka saya untuk riset ini, saya akan cari ada nggak teman di perusahaan lain yang sudah menjalankan 5S dengan baik. Kemudian saya ngobrol di sana bagaimana hasilnya bagaimana. Oh, ini di perusahaan lokal. Gimana kalau teman yang di perusahaan Jepang? Ada nggak? Jadi kita diskusi dengan orang yang sudah mengimplementasi. Maka kita akan banyak informasi tuh. Jadi makin ini ya. Contoh lain misalkan kita suruh jualan produk, ya suruh jualan produk. Supaya kita menguasai, kita akan ngobrol sama yang bikin produk ini. Ini kekuatannya apa sih? Daripada kita baca, mending kita ngobrol langsung dulu gitu. Kemudian ngobrol sama customer yang udah beli. Beli karena apa? Jadi kita paham kekuatannya, supaya kita makin pede juga. Riset tentang topik kita. Jadi kalau presentasi kita 10 menit, 15 menit, sebenarnya persiapan yang kita lakukan itu pasti lebih dari 1,5 jam lah. Itu pasti lebih. 2 jam kita persiapan ya, untuk presentasi 15 menit. Main bola aja untuk main 90 menit, pemain bola itu latihan 6 hari kan, berapa ratus menit gitu. Yang kedua, selain diskusi dengan yang sudah berhasil, coba datang ke lapangan. Kita lihat, cek langsung, coba produknya, dan seterusnya supaya bisa paham situasinya. Yang berikutnya adalah riset dari buku atau internet. Ya, jadi nomor 1 ini rekan-rekan, itu kita akan dapat best practices di lapangannya yang sangat relevan dengan sesuatu yang kita cari. Nomor 2 juga sama, kita bisa dapat foto, evidence, dan sebagainya. Kita mengalami langsung, jadi makin paham ya. Nomor 3, kita bisa dapat data, penelitian yang terkini, yang mungkin orang belum tahu gitu. Jadi 3 ini minimal kita lakukan 1 lah, minimal nomor 1. Kalau mau keren ya nomor 1, 2, dan 3. Terutama rekan-rekan yang biasa untuk ngajar ya. Ngajar ini kalau melakukan 3 ini pasti trainingnya makin keren. Kemudian mungkin Pak Jeffrey mau itu kita bisa ngobrol sama teman kita. Menurut kamu gimana nih? Jadi nanya tadi nomor 1 ya. Menurut kamu gimana? Atau menurut customer kita gimana? Dan seterusnya. Jadi riset tentang topik kita.